Kenapa kita butuh sholat? Karena apa? Di dalam sholat itu kita itu akan diciptakan oleh Allah menjadi orang-orang yang nantinya akan disenangi oleh sesama manusia, ya. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu dia tidak akan melakukan kemaksiatan, apalagi kemungkaran, tidak, ya. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih main judi, masih korupsi, masih nakal, itu sholatnya belum benar. Kalau benar, maka orang itu yang sholat itu akan menjadi rahmat bagi lingkungannya, akan disenangin orang, orangnya akan baik, ya. Jadi demi kebaikan orang yang sholat, bagi kita bukan bagi Allah, itu ajaran sholat sebetulnya, ya. Sehingga ketika kita salam, apa salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi kalian semuanya kalau kanan, ya, ya. Rahmat Allah juga keberkahannya. Ke kiri juga sama salamnya. Semuanya jadi dapat rahmat dan berkah. Jadi orang sholat itu tidak mungkin dolim kepada orang lain. Itu sebetulnya. Kalau orang itu tidak dolim, berarti dia aman. Ya, tapi kalau dia dolim, dia bermasalah, nanti digebukin orang. Jadi sholat itu adalah untuk kita, ya. Kita butuh sholat itu. Kalau sholatnya benar, maka hasilnya kita akan dicintai oleh orang, ya. Kalau sholatnya benar, maka kita melihat ke kanan ke kiri itu adalah memberi rahmat, kebaikan-kebaikan. Melihat orang lain itu dengan pandangan cinta, ya. Cinta. Dengan cinta berarti kita tidak akan berbuat dolim. Cinta. Sholat itu sebetulnya sedang apa? Menginstal kita agar kita itu melihat orang lain, alam semesta, makhluk yang lainnya dengan cinta. Itu sholat sebetulnya, ya. Sholat yang benar, yang harus khusyuk. Bagaimanakah kita agar sholatnya khusyuk? Yang pertama adalah, kan tadi kan kalau Nabi Musa bilang sholat itu berat karena nggak khusyuk. Nah, kita pengen mencapai agar sholat itu khusyuk. Itu ada 3 langkah, ya. Yang pertama, ridho bahwa kita itu hamba yang diciptakan oleh Allah, merendahkan diri kepada Allah, ya. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Sembahlah dia dengan keikhlasan, ya, dengan ikhlas, nih bahwa dengan ikhlas, ridho, akan memang diciptakan sebagai hamba, ya, kepada dia, ikhlas, ridho. Kita ridho syaratnya, ya, ridho. Jadi orang sholat itu sujud kepada Allah itu ikhlas, ya. Iblis saja sujud nggak kepada Allah? Sujud. Iblis itu sujud kepada Allah. Yang iblis tidak lakukan adalah sujud kepada manusia. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Islam nggak mau sujud kepada Allah, dia berarti lebih buruk daripada iblis. Jadi syarat pertama dia harus ridho, aku ini hamba. Allah memberikan 5 waktu untuk berkomunikasi dengan saya, dengan kita, mengasih peluang untuk komunikasi. Makanya kita lakukan itu. Yang kedua, jadikan sholat itu sebagai penolong. Karena sholat itu adalah minta tolong sebetulnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Apalagi di itu minta Rabbi firli gitu, ya, minta diampuni dosanya, minta disehatkan, minta ditutup aibnya, minta diangkat derajatnya dan sebagainya, itu ada dalam sholat. Itu minta doa. Kata Allah apa? Wasta'inu bisobri was sholat. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kalau sampean kalian nilainya jelek umpamanya, pengen pinter, caranya lah sabar dulu langkahnya, baru sholat, ya. Sholat minta pintar, ya. Sabar itu berbeda dengan malas, ya. Sabar di dalam Al-Quran adalah melakukan terus. Kalau kalian pengen pintar berarti belajar terus sambil menunggu hasil, itu namanya sabar, ya. Kerja terus sambil menunggu hasil, namanya sabar. Kemudian sholat, ya. Sholat minta doa, minta kepada Allah, ya. Iblis itu juga minta tolong kepada Allah, betul nggak?
Iblis pun berdoa kepada Allah. Ya, apa doa dia? Ngomongnya apa dia? Yang diabadikan di Al-Quran. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jangan matikan aku sampai hari kebangkitan, sampai kiamat. Itu doanya. Wa innaka minal mundzirin. Kata Allah, ya benar. Dikabulkan sama Allah. Iblis itu doanya dikabulkan. Jadi nggak mati-mati. Ya. Iblis saja berdoanya kepada Allah. Kalau ada orang nggak mau doa kepada Allah, nggak mau sholat, berarti dia lebih buruk daripada iblis. Daripada iblis ya. Itu yang kedua adalah jadikan sholat sebagai penolong. Yang ketiga, ya, alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi biar khusyuk itu adalah kita yakin bahwa kita akan menemui Rabb kita. Kita akan meninggal. Yakin dulu, yakin. Saya sekarang sholat, nanti habis sholat saya akan meninggal, ya. Atau besok akan meninggal. Jadi ini sholatku yang terakhir, ya. Bayangin, ini sholatku yang terakhir. Maka sholatlah sesempurna mungkin karena mau meninggal, ya. Itu insya Allah akan menjadi khusyuk, ya. Menjadi khusyuk. Adik-adik yang masih lanjut apa tutup aja? Panas, lanjut ya udah. Takutnya kepanasan ya, ya udah. Ya, nanti ada kuis, nanti minta hadiah ke ibu guru. Gini ya. Allah bilang gini. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita, ibu guru, pak guru, orang-orang tua ini merasa apa itu? Takut meninggalkan generasi yang lemah secara ekonomi, apalagi tauhidnya. Jadi kalian disekolahkan di sini itu adalah pas ya dengan rencana orang tua kalian, ya. Karena dengan sekolah di sini, insya Allah cari kerjaan gampang, ya. Ditambah nama Islam, insya Allah tauhidnya juga benar, emang sudah dirancang begitu, ya. Jadi begitu. Jadi kalian pertama suatu profesi yang disebutkan di dalam Al-Quran, ayat atau surat yang turun pertama kali, ya. Kedua, sangat menjanjikan gitu ya. Jadi benar ya. Nanti pada saatnya kita itu semua akan meninggal, ya. Dan kita alhamdulillah sudah ngerti sholat, sudah ngerti agama Islam. Ketika Nabi Ibrahim itu mau meninggal, dia itu wanti-wanti kepada anaknya, ya. Seperti kita nih yang lahir dari rahim seorang muslimah kan, itu Allah mengatakan gini, Inna Allaha astafa lakumuddin, ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita yang dilahirkan dari orang tua Islam itu adalah artinya Allah telah memilihkan agama buat kita, kata dia. Kata Allah, ini Allah sudah memilih kita. Kita sudah dilebihkan daripada mereka yang lahir di rahim bukan orang Islam, itu kata Allah, ya. Maka kata Allah wanti-wanti, fala tamutunna, maka kalian nggak boleh mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian meninggalnya dalam kondisi taat kepada Allah. Ini harus dijaga ya, sholatnya harus dijaga. Jangan sampai ingkar kepada Allah. Jangan sampai kita mati, kita nolak. Kalau kita mau dimatikan dalam kondisi kita sedang maksiat, kita tolak. Aku nggak mau mati seperti itu, gitu ya. Aku nggak mau mati seperti itu. Caranya gimana? Lakukan kebaikan terus. Cara nolaknya. Sholat, ibadah, nolong orang, silaturahmi, ya. Lakukan kebaikan terus. Nanti pada saatnya berarti kita meninggal dalam kondisi sedang berbuat baik. Itulah yang disebut dengan muslim, gitu ya. Nabi Yakub kalau wasiat lebih detail lagi. Nabi Ibrahim dan anak-anaknya nggak wasiatin bagi-bagi harta, tidak, ya. Bagi-bagi sawah, ini kandang ayam buat si A, ini kebun buat si B, sawah buat si A, tidak, ya. Itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Yakub lebih keras. Apa kata dia? Anaknya dikumpulkan bilang, mata buduna min ba'di. Nanti kalau aku meninggal, apa yang akan kamu sembah? Langsung, ya.
apa yang kalian akan sembah. Karena di sini saya melihat ya di kampung sana ya, saya tahu orangnya ya. Orang tuanya haji ya, tapi anaknya meninggal murtad. Ada dekat sini, saya tahu orangnya. Ya. Ada. Makanya wanti-wanti jangan sampai itu seperti itu. Ada orang yang meninggal umurnya sudah 50-an tapi nggak pernah sholat. Ada, saya tahu persis. Saya tahu karena saya datang ikut tausiah di sana ya. Tahu ada. Makanya ini wanti-wanti. Jadi orang tua kalian benar menyekolahkan anaknya di sekolah Islam. Jangan sampai nanti kalian jadi murtad. Kalau murtad apa saya? Siapa yang mau murtad nih? Jadi kata Nabi Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di." Ya. Siapa yang akan kalian sembah kalau aku meninggal? Anak-anaknya bilang apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka sama-sama mengatakan, kami akan menyembah Tuhan bapakmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Tuhan bapakmu Ismail, Ishak, Tuhan yang satu, dan kepadanya lah kami berserah diri. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita bisa mengatakan itu kepada kita.